Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas topik yang relevan dan penting khususnya kalau teman-teman nanti bekerja di industri furniture, yaitu bahasan kita kali ini tentang konsep supervisor yang bermasalah. Kenapa penting? Karena di dunia kerja, posisi supervisor itu adalah jembatan. Seperti pertemuan sebelumnya ya, yang saya sampaikan bahwa supervisor ini adalah jembatan antara manajemen dan pelaksana. Nah, kalau jembatan ini rusak atau bermasalah, maka arus kerja di bawahnya juga akan kacau. Produktivitasnya bisa turun, timnya bisa tidak semangat, bahkan keselamatan kerja bisa terabaikan. Nah, materi hari ini akan membawa teman-teman untuk memahami siapa itu supervisor yang bermasalah, kenapa mereka bisa menjadi bermasalah, dan apa dampaknya bagi tim dan perusahaan nantinya gitu ya. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Kalau kita berbicara tentang supervisor yang bermasalah, yang kita maksud di sini bukan cuma orang yang marah-marah atau tidak disukai, tapi lebih dari itu, supervisor yang bermasalah ini adalah mereka yang gagal menjalankan fungsi utamanya, mungkin memimpin atau berkomunikasi dengan baik gitu. Nah, atau membuat keputusan yang tepat gitu. Gagal membuat keputusan yang tepat. Kemudian gagal juga memastikan semua berjalan sesuai standar. Nah, itu beberapa tanda umum ya dalam seorang diri supervisor yang bermasalah. Ini dia tidak mampu menyelesaikan konflik antar anggota tim. Kemudian dia juga tidak peduli pada perkembangan anggotanya, atau bahkan menyalahgunakan wewenangnya. Misalnya pilih kasih atau memanipulasi informasi untuk kepentingan pribadi, atau dia mendiskriminasi gitu ya, ini anaknya orang bawaan gitu kan. Itu ciri-ciri utama seorang supervisor yang bermasalah. Kalau kita lihat lebih dekat di industri furniture, kita bisa mengidentifikasi 5 aspek penting di mana masalah ini sering muncul ya. Untuk aspek yang pertama ada komunikasi, misalnya seorang supervisor memberi instruksi yang tidak jelas, misalnya instruksi potong kayunya ya, cara memotong kayu itu tidak diinstruksikan dengan jelas kepada bawahannya. Akhirnya terjadi kesalahan potong yang akhirnya bahan ini membutuhkan bahan yang lebih banyak karena harus diulang akibat kesalahan tadi begitu. Kemudian ada aspek etika. Di sini ada supervisor yang mungkin hanya memberi jatah lembur kepada orang-orang dekatnya. Jadi pilih kasih gitu ya. Kemudian aspek selanjutnya ada aspek dukungan, misalnya tidak memberikan pelatihan kepada karyawan baru gitu ya, dibiarkan belajar sendiri, padahal resiko yang akan didapat mungkin resiko bahayanya akan tinggi. Kemudian untuk aspek teknis, ini misalnya dia tidak memahami ya, seorang supervisor ini tidak memahami tidak memahami standar QC untuk finishing misalnya ya. Nah, ini akan mengakibatkan gagal mendeteksi cacat produk.
Nah, jadi akan menimbulkan kerugian pada buyer, dan akibatnya ketika buyer tahu bahwa produk finishingnya ada cacat dan mereka komplain, maka akan menimbulkan masalah yang baru gitu ya. Mungkin ketidakpercayaan buyer kepada pihak kita gitu kan. Ini akibatnya akan berdampak lanjutan gitu. Nah, kemudian ada aspek sikap terhadap perubahan. Di sini seorang supervisor mungkin yang bermasalah ya, supervisor yang bermasalah ini di aspek perubahan dia menolak adanya kebijakan baru. Nah, ini yang seperti contoh kemarin misalnya ada penggunaan sistem barcode digital untuk stok gitu ya. Dia menolak ya. Nah, ini setelah ditelusuri ya mungkin saja karena ada permainan penggunaan bahan baku di situ. Nah, kalau digital dia khawatirnya akan membuat kegiatan yang sebelumnya, kecurangan yang sebelumnya dilakukan tidak bisa dia jalankan lagi gitu ya, karena sudah serba digital, otomatis dan terukur gitu. Itu beberapa mungkin ciri-ciri umum untuk supervisor yang bermasalah dalam industri furniture. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa muncul supervisor yang seperti tadi gitu? Nah, pertama kita bisa melihat dari sisi individunya dulu. Mereka mungkin naik jabatan karena senioritas. Nah, karena senioritas tapi dia tidak punya kompetensi manajerial. Contohnya, misal mereka adalah teknisi senior yang langsung dijadikan supervisor, padahal belum pernah belajar memimpin orang. Nah, di sini kan peran supervisor itu berbeda ya dengan teknisi. Kalau teknisi mungkin oke, dia paham betul secara kompetensi teknisnya, tapi supervisor itulah penjembatan. Nah, lagi soal penjembatan ini dia harus memanage bawahannya juga gitu, sehingga menghadapi mesin dengan menghadapi orang itu akan berbeda gitu ya. Jadi belum bisa teknisi senior langsung diangkat menjadi supervisor. Perlu ada pelatihan-pelatihan manajerial yang bisa membantu dia nanti ketika mengemban tugasnya sebagai seorang supervisor. Kedua, ini dari sisi organisasi, banyak perusahaan yang mempromosikan karyawan tanpa pembekalan. Tadi ya, seorang supervisor senior ya, tidak ada seorang teknisi senior tadi ya, tidak ada pelatihan, tidak ada pendampingan. Nah, ini akan berbahaya karena membuat mereka bingung dalam mengambil keputusan. Ketiga, ini dari sistem. Tidak ada mekanisme monitoring, evaluasi, atau feedback. Jadi, walaupun ada masalah, tidak ada yang mengingatkan atau memperbaiki gitu ya. Jadi dari atasan juga acuh tak acuh gitu, sehingga supervisornya di sini merasa apa yang dijalankan sudah benar. Nah, kalau kita runut, biasanya alurnya seperti ini. Supervisor ini tidak diberi pelatihan. Supervisor tidak diberi pelatihan, dia jadi sering salah ambil keputusan. Kemudian munculnya konflik. Muncul konflik sehingga mengakibatkan motivasi karyawan yang turun. Muncul konflik, motivasi karyawannya turun, maka produktivitasnya juga akan turun. Nah, produktivitas yang turun mengakibatkan kualitasnya menjadi buruk dan akhirnya kinerja organisasi secara keseluruhan menjadi terganggu seperti itu. Saya beri contoh kasus. Nah, di sini misalnya terjadi di sebuah pabrik furniture, ada seorang supervisor yang
mungkin membiarkan operator ripsaw bekerja tanpa menggunakan APD yang lengkap. Nah, sehingga mengakibatkan mungkin adanya kickback gitu ya, karena penggunaan bahan baku yang pemotongan bahan baku dengan bahan baku yang kurang dipahami yang bisa mengakibatkan adanya kickback tadi. SOP-nya ini tidak jelas gitu ya. Tidak jelas disampaikan. Ada SOP tapi tidak disampaikan dengan baik oleh seorang supervisor. Nah, dalam 1 bulan saja terjadi 2 kecelakaan kerja yang cukup serius. Nah, setelah dievaluasi ternyata ini supervisor tidak memahami SOP K3, tidak pernah mengingatkan, dan sebelumnya juga tidak pernah ditegur. Nah, akhirnya perusahaan ini mengambil tindakan. Nah, perusahaan mengambil tindakan misalnya dengan mengganti supervisor, kemudian memperketat SOP penyampaiannya kepada para karyawannya ya. Dan ini perlunya melakukan pelatihan kepada semua pengawas itu. Pelajaran pentingnya, pengawas ini di sini pengawasan yang lemah itu bisa berakibat fatal, bukan hanya pada produktivitas tapi juga keselamatan pekerjanya, seperti itu. Untuk menangani supervisor yang bermasalah, di sini ada 5 tahap perbaikan yang bisa dilakukan. Tahap awal mungkin ada evaluasi awal. Ini kegiatannya dengan melakukan observasi lapangan, kemudian survei tim, dan juga audit kinerja. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi masalah utama. Jadi adanya kegiatan ini bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi di internalnya, audit internal ya. Kemudian setelah melakukan evaluasi awal, kita lanjutkan dengan pemetaan masalah. Di sini bisa menggunakan tools seperti SWOT, analisa SWOT. Kemarin kita sudah belajar analisa SWOT. Ini digunakan untuk menentukan strategi perbaikan. Jadi apabila ada masalah tadi, nah kita coba petakan strategi-strategi perbaikannya, dan yang paling aplikatif bisa kita terapkan pada industri kita. Selanjutnya, ya ini ya solusi. Apa solusinya? Itu kita perlu cari. Nah, di sini mungkin ada kegiatan nantinya pelatihan, coaching, atau bahkan rotasi jabatan. Jadi jabatan-jabatan yang kurang optimal bisa digantikan dengan orang-orang yang baru. Itu. Jadi, tujuannya ini untuk mengubah perilaku dan juga kompetensi, bahkan bisa merubah habit gitu ya, habit di internalnya. Selanjutnya ada monitoring, ada tahap monitoring, pemantauan. Pemantauan ini kegiatannya misalnya dilakukan penilaian kinerja 360 derajat. Jadi arahnya itu banyak arah gitu ya. Ini memonitor ini memonitor ini gitu. Dan dilakukan check-in berkala. Ini melakukan ini tujuannya untuk memastikan efektivitas solusi yang sudah ditawarkan tadi. Apakah ini benar-benar efektif dijalankan atau bahkan ada perubahan-perubahan secara berkala. Seperti di internal Politeknik sendiri, itu dosen-dosen selalu melakukan monitoring evaluasi secara triwulan gitu ya. Nah, ini harapannya apa? Jadi dari rencana kinerja kita selama 1 tahun itu bisa dipantau secara berkala. Apa yang kurang nanti kita bisa lakukan perbaikan di situ sehingga tercapai tujuan akhir dengan baik. Selanjutnya kita lakukan reevaluasi, review pasca 3. Ini hampir mirip dengan monitoring yang saya contohkan tadi ya. Dan menentukan tindak lanjut. Ini tadi ya yang saya sampaikan. Perlu adanya tindak lanjut
dari permasalahan-permasalahan yang ada atau kinerja-kinerja yang kurang optimal gitu ya, perlu dipertahankan atau diganti gitu untuk rencana yang sudah kita susun seperti itu. Jadi itu untuk pembahasan kita terkait supervisor yang bermasalah. Dan kita sudah membahas dari definisi, kemudian ciri-ciri, penyebab, studi kasusnya, terus dampak, sampai bagaimana cara mengevaluasi dan memperbaikinya. Materi ini saya harap dapat dipahami karena suatu saat nanti teman-teman bisa saja berada di posisi pengawas ini atau menjadi bagian dari tim yang dipimpin oleh seorang supervisor gitu ya. Dengan pemahaman ini, saya berharap kalian bisa lebih siap menghadapi dinamika di lingkungan kerja nanti dan bisa ikut turut menciptakan budaya kerja yang sehat, yang produktif gitu. Untuk menguatkan pemahaman, silakan teman-teman mengerjakan penugasan mandiri. Teman-teman bisa menuliskan atau mencari referensi ya, mencari referensi di lingkungan teman-teman atau di jurnal-jurnal yang ada tentang membahas tentang manajerial seorang supervisor. Nah, nanti tuliskan satu contoh itu, analisis ya penyebab terjadinya masalah tersebut berdasarkan 3 faktor. Dari individu, organisasi, dan juga sistemnya. Jelaskan dampak dari masalah tersebut terhadap karyawan, produksi, dan organisasi. Berikan saran, solusi, perbaikan dengan tahapan evaluasi yang sesuai. Nah, formatnya untuk penugasan, kalian bisa buat itu sebanyak 1 atau 2 halaman. Formatnya diketik rapi, boleh dalam bentuk esai atau tabel analisis. Nanti pengumpulannya paling lambat seminggu ke depan dan dikumpulkan melalui Adlink. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di mata kuliah manajemen supervisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.